melakukan resolusi konflik dan sebagainya yang bisa dipelajari kalau kita mengalami situasi kerja di perkantoran itu. Nah, perkantoran atau kerja-kerja CSR yang ke lapangan. Nah, ini penting. Jadi buat teman-teman yang ingin magang itu, saya selalu bilang ya ke alumni atau ke rekan-rekan yang mitra kami, eh, mahasiswa ini butuh pengetahuan ya. Butuh kalau misalnya kalian dapat uang dari kegiatan itu bonus sifatnya. Jadi saya marah sekali kalau kalian tanya ke mitra, ini dibayar nggak gitu loh. Itu paling pantang loh. Karena anak magang itu yang dicari adalah pengalamannya gitu. Orang udah langsung gak respect sama kita kalau belum kerja, belum apa udah nanya duit gitu. Saya selalu bilang ke alumni, ke masuk kalau ada mahasiswa tanya dibayar apa enggak usah dijawab, saya bilang gitu. Karena bukan itu tujuannya magang itu. Jadi saya ingin lebih kalian menambah kompetensi, menambah pengetahuan gitu ya. Kalau misalnya nanti lembaga itu mau bayar itu lain, urusan lain gitu ya. eh itu adalah bagian dari apa namanya komitmen mereka bahwa ternyata kerja-kerja magang ini ada transportnya atau ada uang makannya dan sebagainya itu masing-masing perusahaan atau masing-masing lembaga itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita dari prodi menetapkan aturan ini mahasiswa magang harus dibayar, harus apa gitu, nggak akan ada yang mau bermitra dengan kita gitu. Jadi eh, kegiatan magang ini tujuannya lebih ke itu, menambah kompetensi kita ya, soft skill kita yang kita soft skill atau dan hard skill kita mungkin yang kita kurang asah di kampus gitu. Itu jadi penting ya. Jadi saya tidak mau anak sosiologi itu mata duitan gitu loh. Belum kerja belum apa yang ditanya duit gitu. Tanya uang dulu. Karena saya juga selalu mengajarkan ke teman-teman, ke dosen-dosen muda juga kerja dulu, tunjukkan dulu kinerjanya gitu. Kalau kalian menunjukkan kinerja baik, orang juga nggak sungkan kok bayar kalian gitu. Kita juga punya apa namanya eh punya kepedulian gitu ya kepada orang-orang yang memang kerjanya baik gitu. Itu ya, jadi itu yang selalu saya garis bawahi gitu. Jadi eh, saya harap nanti kalian bisa mengambil pelajaran penting ya dari kegiatan magang ini. Jadi kalau misalnya, iya Bu, saya di kantor tuh saya cuma disuruh beresin surat-surat, atau saya disuruh fotokopi, saya disuruh eh, filing surat. Nah, itu adalah bagian dari pekerjaan administrasi memang gitu. Jadi jangan melihat itu pekerjaan remeh, tapi ada juga pekerjaan yang analitis misalnya. Kalian disuruh buat PowerPoint, buat pimpinan presentasi, kalian disuruh mengolah data, kalian disuruh buat film pendek misalnya untuk kebutuhan web lembaga gitu ya, atau membuat konten tertentu. Nah, itu bagian dari job desk-nya gitu. Nah, makanya setiap lembaga itu punya job desk-nya masing-masing gitu. Yang penting eh, pastikan bahwa eh, apapun skill yang kalian terima itu terkait juga dengan kemampuan kita menganalisis persoalan di masyarakat ya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya, saya mengharapkan kalian harus koordinasi ya selalu kepada pembimbing. Dan pembimbing itu harus ada komunikasi dengan supervisor. Jadi jangan sampai kalian menghubungi pembimbing di akhir-akhir semester, terus nggak ngasih tahu kontak supervisornya siapa. Nah, dan itu kalau dosen marah, kalian bisa nggak sidang magang di akhir semester. Karena dosen tidak suka di fait accompli di akhir semester. Itu banyak mahasiswa yang suka melakukan itu. Jadi di awal itu sudah lapor gitu loh. Bu, saya magang di sini, lapor ke Bu Atik. Begitu Bu Atik sudah menetapkan siapa dosen pembimbing, langsung dikontak dosen pembimbingnya. Kasih nama supervisornya dan udah langsung komunikasi gitu antara dosen dengan supervisor. Jadi supaya dosen pun juga bisa ngasih arahan ya tanda kutip ya. Ini mahasiswa kami sudah belajar ini gitu. Jadi harapannya pekerjaan yang diberikan juga sesuai dengan apa namanya kompetensi kita di sosiologi gitu.
Itu jadi penting membangun komunikasi antara supervisor dan dosen pembimbing, dan termasuk dosen pembimbing dengan kalian gitu. Jadi kan kalian punya kewajiban harus buat laporan magang. Nah, di awal-awalnya sudah mulai dikonsultasikan. Bu, kira-kira saya mau nulis tema ini, Bu, buat laporan gitu. Nah, sering itu mahasiswa nganggap remeh ya hal-hal begini. Jadi saya tekankan di awal supaya eh, ini tidak diulangi. Saya tuh ngurus magang ini dari prodi ini pertama berdiri gitu loh. Jadi apa namanya, mulai-mulai magang itu udah dari 20 tahun yang lalu, dan kelakuan-kelakuan itu selalu ada setiap tahun gitu. Ya, jadi saya harap itu tidak diulangi, terus kemudian kalian bisa magang dengan tertib, jaga nama baik kampus gitu ya. Karena apa namanya, kelakuan-kelakuan di tempat magang itu jadi catatan. Kalau kalian bikin onar gitu ya istilahnya, nanti adik kelas kalian magang di situ lagi akan susah gitu ya. Jadi itu saja Bu Atik, nanti saya bisa tambahkan dari presentasi Bu Atik ke belakang. Terima kasih Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Ya, terima kasih Binti. Ya baik teman-teman, buat izin share screen kembali. Kita akan lanjutkan agenda pembahasan berikutnya. Oke, mohon maaf suara Bu Atik terdengar jelas? Sudah terdengar, Ibu. Oke baik, karena agak kurang sering. Oke, sebentar. Nah, Bu Atik izin share screen kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan. Ya, pembahasan yang kedua adalah timeline magang prodi. Ya, jadi teman-teman lihat kita sudah ada di akhir Juli dan mohon maaf kita baru bisa melakukan sosialisasi magang melalui Zoom itu pada hari ini gitu ya. Namun sebelumnya kita sudah informasikan melalui grup WhatsApp ya gitu ya. Nah, oke, jadi Juli ini adalah periode sosialisasi magang. Nah, buat teman-teman bisa mulai pelaksanaan magangnya bisa lebih cepat gitu ya dari bulan Agustus karena memang ada teman-teman yang sudah mulai. Nah, Prodi arahan dari Bu Yanti itu bahwa minimal kita bisa magang di perusahaan atau tempat kerja kita selama 3 bulan. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kalender akademik yang dimiliki oleh Prodi eh, Fakultas Ilmu Sosial ya. Jadi magang itu minimal 3 bulan. Silakan bisa mulai lebih cepat, bisa, tapi pastikan bahwa kalian tidak lebih lama dari bulan Agustus. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalian bagi yang belum mendapat itu bisa segera untuk mencari karena kalian hanya punya waktu sekitar 3 bulan. Ya, jadi bisa di Agustus, September, Oktober sampai dengan November. Nah, harapan kita sebetulnya tidak sampai Desember gitu. Kenapa? Karena Desember biasanya kita lakukan sidang ya. Nah, di sini ada estimasi juga gitu ya untuk presentasi laporan magang ya. Ini ada di bulan November akhir atau Desember awal karena terpotong ada libur eh, Natal gitu ya. Jadi ini bisa kalian siapkan dari pertama tadi Bu Yanti sampaikan itu kalian bisa mulai menyusun laporan magangnya itu dari kalian masuk ya. Nah, ini jadi silahkan diperhatikan pada intinya gitu ya. Silakan saja misalnya perusahaan eh, tempat kalian itu maunya sampai Desember, tapi pastikan bahwa Desember ini kalian harus sudah selesai gitu ya untuk laporannya atau magang di kampusnya. Tapi kalau misalnya secara informalnya masih tetap diminta magang itu nanti bisa dikomunikasikan oleh dosen pembimbingnya ya. Gitu. Ini timeline magangnya. Jadi yang perlu diperhatikan kalian harus sudah mulai bergerak di Agustus dan sudah persiapkan diri untuk laporannya itu di November akhir atau Desember awal. Ya. Oke, itu untuk timeline magangnya. Nah, yang punya pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau misalnya boleh nanti ada sesi langsung atau raise hand ya. Oke, kita lanjut ke agenda yang berikutnya itu alur magang. Nah, ini kalian bisa lihat yang pertama adalah sosialisasi. Nah, jadi kita tahu dulu apa yang akan kita lakukan ya. Jadi di agenda sosialisasi ini so mencari tempat magang secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai networking seperti misalnya kakak tingkat, alumni atau IKASOS ya. Nah, setelah itu kalian melakukan pengisian form. Nah, formnya ini ada di link yang sudah pernah Bu Atik share. Jadi, teman-teman isi form gitu ya.
untuk membuat surat permohonan magang gitu ya. Jadi di lokasinya di mana itu silakan. Terus yang ketiga, permohonan suratnya itu karena satu aplikasi, jadi silakan akses si Permata UNJ. Jadi Prodi tidak mengeluarkan surat ya, karena yang punya cap itu fakultas. Jadi fakultas yang mengeluarkan surat. Nah, yang keempat, surat penerimaan. Jadi setelah kalian mengajukan permohonan magang, itu biasanya ada surat balasan atau surat penerimaan. Ini sebagai bukti kepada prodi bahwa kalian sudah diterima di tempat magang tersebut. Ya. Nah, surat penerimaan magang ini, buktinya ini diupload lagi ke dalam Excel atau spreadsheet yang sudah disediakan. Ya. Nah, ini dilaporkan pada prodi dengan mengisi Excel yang tadi telah disediakan. Nah, baru yang kelima itu adalah mendapatkan dosen pembimbing. Ya, mendapatkan dosen pembimbing. Nah, teman-teman bisa tadi yang seperti Bu Yanti sampaikan itu bisa informasikan kepada dosen yang bersangkutan. Ya, nah, nanti ini sebenarnya makanya kenapa harus cepat, karena surat tugas dosen pembimbing itu akan dikeluarkan oleh fakultas. Jadi bukan nyecer satu-satu gitu ya. Misalnya Fikri dulu, Agnes dulu. Jadi pada periode Agustus, nah itu harus sudah keluar dosen pembimbingnya gitu. Atau misalnya eh, paling lambat September misalnya gitu ya. Jadi nanti ini akan diberikan surat tugas gitu. Tapi kita boleh informasikan secara informal kepada dosen pembimbing jika misalnya di dalam Excel itu sudah disusun ya oleh Korprodi ya. Jadi ini nanti surat tugas resmi dari fakultasnya biasanya akan dibuat satu paket untuk seluruh mahasiswa. Jadi bukan satu-satu. Makanya kenapa kita masih menunggu gitu ya dari teman-teman, karena dari sekitar 100 lebih itu baru 16 yang lapor ya, berarti kan belum sampai 20%-nya gitu ya sudah diterima magang. Nah, nanti kita bisa konfirmasi kembali. Nah, terakhir itu adalah pendampingan oleh dosen pembimbing. Nah, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan juga proses bimbingan dan konsultasi minimal ya ini 3 kali. Ya, jadi kalian bisa menginformasikan, bimbingan gitu ya, terus menyerahkan laporan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dosen pembimbing itu tidak tahu sama sekali bahwa kita adalah mahasiswa bimbingannya dan tahu-tahu minta sidang atau minta nilai. Nah, itu yang paling dihindari. Kenapa? Karena biasanya di pertengahan magang itu dosen pembimbing akan melakukan monitoring gitu ya dengan mengunjungi secara langsung atau offline atau bisa diskusi secara online by Zoom gitu ya untuk mempertanyakan gitu ya bagaimana performa dari mahasiswa sosiologi di tempat eh, Bapak Ibu perusahaan atau instansi terkait gitu ya. Jadi di sini memang ada komunikasi ya. Jadi dan di tengah-tengah tuh ada monitoring ya. Jadi nanti kalian juga bisa berkomunikasi dan berkonsultasi kira-kira waktunya kapan dari dosen pembimbing dan dari supervisor kesediaannya di kapan gitu ya. Nah, di sini. Nah, perhatikan ya. Jadi ini sudah alurnya. Nah, jadi jangan sampai kalian misalnya melewatkan ini. Jadi ataupun nggak tahu sama sekali ini magang tuh harus gimana sih? Ya, harapannya setelah ini kalian sudah tahu. Yang pertama, kalian cari dulu tempat magangnya. Yang kedua, isi nih Excelnya, bikin surat permohonan. Nah, kalau penerima, tulis diterima atau ditolak. Nah, terakhir dapat dosbing dan bisa melakukan magangnya. Oke, itu untuk alur magang. Nah, ini adalah spreadsheetnya. Nanti teman-teman bisa akses dan ini PowerPoint-nya juga nanti akan Botik berikan gitu ya. Nah, ini juga bisa lihat lagi di grup itu sudah di-share juga. Nah, ini isinya. Jadi apa aja sih isinya? Jadi kalian nggak bingung. Di sini ada contoh laporan, gitu ya. Ada buku konsultasi magang, ya. Sama seperti skripsi magang pun ada buku konsultasinya. Jadi pertama kalian ngapain, kedua ngapain. Nah, ini fleksibel aja. Bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Misalnya kalau kalian WFO dari Senin sampai Jumat. Nah, ini apakah berkenan dosen pembimbing untuk melakukan konsultasi by Zoom gitu ya, atau by WhatsApp atau sejenisnya. Ya, di sini ada buku pedomannya tahun 2020. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pedoman magang dari UNJ itu secara garis besar seperti apa. Nah, di sini yang tadi buat disampaikan ada lembar kontrol pembimbing magang. Nah, ini biasanya periodenya di tengah-tengah kalian magang. Misalnya Agustus, September, Oktober, biasanya di September itu kita sudah mulai melakukan kontrol. Ya.
Nah, di sini pendataan magang yang tadi Bu Atik sampaikan, kalian menuliskan kalian mau magang di mana, alamatnya di mana gitu ya. Nanti kalau udah keterima, dituliskan diterima, supervisornya siapa, surat penerimaannya diupload. Semua ada di sini. Jadi silakan diakses. Nah, ini ada penilaian oleh dosen pembimbing dan penilaian PKL oleh pembimbing lapangan. Jadi kalian akan mendapat dua nilai, di mana nilai pertama diberikan oleh pembimbing lapangan atau supervisor atau manajer di tempat kalian magang. Yang kedua diberikan oleh dosen pembimbing. Ya, dan nanti ini akan dirata-rata. Jadi makanya di tempat kerja kalian harus berperilaku baik gitu ya, berintegritas, sorry. Nah, dengan dosen pembimbing juga sama gitu ya, harus ada komunikasi gitu ya, report laporan sudah sampai mana dan seterusnya. Jadi dua-duanya punya porsi penilaian yang sama. Nah, ini kalian bisa akses semua, bisa kalian download, bisa kalian cetak dan bisa kalian mulai eh, kerjakan gitu ya contoh-contohnya. Nah, di sini buat teman-teman yang belum ya khususnya buat belum mendapatkan magang. Di sini kita ambil dari data tahun 2024, nanti bisa di screenshot aja atau nanti buat dikirimkan. Nah, ini adalah kakak tingkat mahasiswa 2021 gitu ya. Jadi ada yang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bakri Center Foundation, Yayasan Komatsu, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, selanjutnya ada Wali Kota Jakarta Timur, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kalyana Mitra Bapenas, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Seknas Fitra. Ya, itu adalah beberapa di antaranya data tahun 2024. Nah, kalau ini adalah daftar mitra yang bekerja sama dengan prodi sosiologi ya. Dan teman-teman ini bisa akses ya QR code-nya. Nah, ini karena kita punya kerjasama khusus, jadi deadline submissionnya itu nggak 30 April gitu. Karena kita sudah kemarin sudah menjalin diskusi dan komunikasi dengan pihak Telkom. Kita baru bisa melaksanakan magang di bulan Juli Agustus. Jadi silahkan teman-teman akses ini. Nah, ini terkait dengan eh, syaratnya gitu ya, benefitnya dan penempatannya. Gitu semuanya ada di Jakarta ya. Nah, ini untuk Telkomsel. Yang kedua adalah Sumarekon, tapi ada catatan di sini durasinya 1 tahun ya dengan memasukkan CV ya. Yang ketiga tadi Seknas Fitra, itu juga kita punya kerjasama. Terus juga di Kemenaker ini rata-rata jalinan kerjasama dan alumni ya. Jadi Kemenaker bisa bersurat ke Kepala Biro Perencanaan, KP2MI ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, KPAI dan Kemendikbud. Jadi teman-teman bisa mulai nih, kira-kira saya mau yang mana gitu ya. Dan teman-teman bisa juga berkelompok gitu ya. Nah, artinya dalam mengajukan suratnya itu bisa bersama-sama gitu ya. Jadi nanti kebijakan dari pihak sananya bisa menerima semuanya atau salah satu atau salah dua dari pendaftar. Jadi silahkan untuk berstrategi gitu kira-kira kalian akan kemana gitu ya. Nah, karena memang rata-rata ketersapaannya lebih dari satu orang di tempat-tempat yang tadi sudah ditampilkan ya. Rata-rata ada yang sampai 5 orang gitu ya dari sosiologi semua, ada yang cuma dua gitu ya. Nah, jadi silakan bisa kalian manfaatkan. Nah, di sini tadi kewajiban dari teman-teman adalah sebenarnya ini kita ketahui bersama ya dan sudah disampaikan juga gitu dalam perkuliahan bahwa datang tepat waktu gitu. Dimanapun kita berada, kita harus disiplin gitu ya. Datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan. Biasanya walaupun anak magang itu biasa lebih nggak ada seragam gitu ya, tapi teman-teman tetap harus memperhatikan pakaian teman-teman karena kalian merepresentasi bukan hanya diri kalian, tetapi prodi sosiologi dan FIS UNJ ya. Jadi silakan untuk berpakaian rapi dan sopan gitu ya, mematuhi segala aturan atau perjanjian magang di dalamnya, misalnya termasuk dengan harus work from office dari Senin sampai Jumat atau misalnya bisa WFH atau sebagainya, itu karena mungkin beda-beda, jadi kita nggak bisa bandingin antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi kalau kalian sudah diterima dan sudah mengajukan dan diterima, berarti kalian sudah siap dengan konsekuensi untuk mematuhi segala bentuk aturan yang akan diterapkan selama kalian magang ya. Nah, selanjutnya mengikuti tata tertib di tempat magang ya, ini secara umum. Dan tadi yang mau sampaikan menjaga nama baik tempat magang dan sosiologi UNJ termasuk penggunaan media sosial
ya. Jadi harapannya kita bisa bijak menggunakan media sosial dan tidak melakukan hal-hal aneh gitu ya, atau menyangkut nama baik instansi atau tempat magang kalian ya. Selanjutnya adalah memberikan kontribusi positif dan aktif selama magang. Jadi keberadaan kalian bukan hanya ikut magang aja mengalir gitu, tapi kalian juga harus proaktif ya, berkontribusi positif untuk tempat kalian magang ya, dan aktif gitu. Bertanya misalnya, kok kayaknya saya magangnya nggak ngapa-ngapain. Nah kalian aktif tanya, ada yang bisa saya bantu atau apa yang bisa saya lakukan dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh diem-diem aja gitu ya. Nah mungkin itu paparan singkat terkait dengan sosialisasi magang pada hari ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan buka sesi diskusi. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand gitu ya, atau bisa menuliskan di kolom chat. Silahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Oke, ada? Oke. Kalau belum ada, sambil menunggu, oke sebentar, ada di kolom, nggak ada ya? Oke, izin bertanya Bu, jika magang selesai tanggal 30 Desember, laporan magangnya apakah tetap di awal bulan Desember? Jawab, Bu Yanti mau kasih respon untuk pertanyaan dari Teresia? Iya, jadi walaupun magangnya selesai 30 Desember, tetap ya sidang magangnya di awal Desember. Jadi sidang magang itu tidak ngikutin apa namanya program magangnya selesai kapan gitu. Jadi kita ikut timeline timeline semester di kampus. Karena kalau mepet di akhir Desember nanti nilainya nggak bisa diinput. Kamu kan harus perbaikan laporan magangnya dan sebagainya gitu. Jadi timeline kampus beda dengan timeline lembaga ya. Karena kayak misalnya Sumarekon itu dia magangnya bisa 1 tahun. Kalau kita ngikutin dia, tetap aja magang kalian begitu udah selesai. Yang penting pertanggungjawaban ke kampusnya itu untuk pengisian nilai yang lebih penting di semester ini gitu. Jadi kami kasih durasi itu untuk antisipasi berbagai hal ya. Kan dosennya belum tentu bisa di hari apa sidangnya, terus kalian harus buat perbaikan, harus cetak laporan magangnya dan kita harus input nilai gitu ya dosennya dan sebagainya itu. Jadi tolong ikutin timeline yang dibuat Bu Atik saja untuk apa namanya pelaporan magangnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Gimana Teresia? Udah jelas dan teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya silakan aja ya Bu ya. Jadi boleh Iya. gitu kalian sampai Desember atau kalian bisa diminta lagi gitu ya untuk Januari tahun 2026. Jadi silahkan saja gitu. Cuma memang satu, kalian harus sudah menyelesaikan laporannya itu di awal Desember karena ada presentasi presentasi laporan magang. Nah kalian bisa izin di situ untuk presentasi laporan magang gitu ya, dan administrasi kampus gitu, karena memang seharusnya Desember itu sudah selesai. Tapi kalau kalian dibutuhkan oleh perusahaan silahkan gitu. Bahkan banyak mahasiswa kita yang angkatan 21 itu masih ditarik gitu ya di tempat magangnya sampai hari ini gitu. Nah kalau udah sarjana dan ditarik juga menjadi karyawan tetap, nah itu juga mungkin. Makanya tadi Bu Atik bilang, silahkan kalian proaktif gitu ya, aktif gitu ya, bisa berpartisipasi, bisa berbaur supaya selain kinerja kalian baik, juga kalian secara sosial baik. Nah itu bisa sangat berpotensi untuk ditarik di tempat magang, ya. Karena kan memang kita ketahui cari kerja tuh susah, jadi silahkan dimanfaatkan tempat magangnya. Tapi tanpa mengabaikan tadi timeline atau kalender akademik yang sudah dimiliki oleh kampus. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Nah, di sini ada Faik. Kalau dari Prodi ada ketentuan wajib WFO atau tidak, Bu? Nah, gimana, Bu? Untuk ini kan memang masing-masing lembaga punya ketentuan yang berbeda ya untuk WFO atau WFA gitu. Sebenarnya hidden kurikulum di dalam magang ini mengharapkan kalian tuh bisa
kerja di kantor ya, supaya bisa menangkap apa namanya, suasana kerja di kantor tuh seperti apa, relasinya, kemudian mungkin politik kantor atau apa dan sebagainya itu bisa bisa ditangkap di dalam situasi kerja yang memang 9 to 5 gitu. Nah, tapi kan ada beberapa kantor yang memang dia nggak menyediakan kursi gitu untuk anak magang karena memang tempatnya terbatas atau tempatnya kecil. Nah, mau nggak mau mereka akhirnya memberikan tugas yang bisa dikerjakan di mana aja. Nah, itu kami kembalikan kepada lembaga masing-masing. Tapi pada prinsipnya prodi itu mengharapkan kalian kerja di kantor kalau kantornya memungkinkan. Itu karena ada hal-hal itu tadi ya yang tidak bisa ditangkap kalau misalnya kalian kerja sendiri. Karena kalau kerja bersama itu kan eh, lain ya, ada interaksi, ada perintah kerja, ada target, deadline yang harus dipenuhi, mungkin kalian diomelin, mungkin kalian ditekan gitu ya, harus menyelesaikan sesuatu gitu. Itu kan dinamika itu bisa dirasakan di tempat kerja yang sebenarnya. Kalau kerja sendiri di rumah ya target kalian tentukan sendiri, apa waktu kerja juga ditentukan sendiri gitu. Yang itu berbeda. Itu namanya flexible worker gitu ya. Kalau di apa namanya kerjaan yang ada di kantor itu ada struktur atau aturan-aturan yang mengikat kita sehingga kita dipaksa untuk berperilaku tertentu. Nah, kami ingin kalian belajar aspek itunya, aspek bagaimana kita beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi kerja yang penuh aturan seperti itu gitu. Di mana orang nggak bisa sembarangan berperilaku, di mana orang harus rapi, di mana orang harus sopan berkata gitu ya, harus bisa mengajukan pendapat yang eh, kritis tapi tetap sopan gitu. Jadi ada misalnya yang dulu alumni ya karena dia ngelawan sama supervisornya kan disuruh kerja di hari Sabtu misalnya ya karena namanya kerja CSR itu kan kadang-kadang ada event-event di Sabtu Minggu gitu ya. Terus anak magang ini nggak mau dia kerja di hari Sabtu. Enggak, saya maunya istirahat gini-gini. Udah dipecat magangnya ya, nggak dikasih nilai saat itu juga gitu. Nah itu kan eh, apa namanya bagian dari kontrak kerja sebenarnya. Jadi apapun yang diminta supervisor sama kantor itu ya udah dalam ikatan kerja itu gitu. Nah itu beberapa kali terjadi gitu. Nah, jadi apa namanya saya pikir eh, harusnya kalian bisa bisa seperti itu ya menyesuaikan diri dan belajar untuk eh, apa namanya rendah hati kemudian sopan apa namanya berperilaku baik dan kooperatif gitu sebagai satu tim kerja itu yang tidak dimiliki kalau kita kerja individual itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Bagaimana Faik? Udah jelas gitu ya dan teman-teman yang lain. Jadi pada prinsipnya silahkan karena perusahaan atau tempat magang punya aturan masing-masing. Tapi kami mengharapkan gitu ya supaya tadi pengalaman kerjanya itu bisa lebih optimal gitu ya. Eh, Carilah tempat-tempat yang minimal adalah WFO-nya gitu ya. Jangan 100% eh, WFA gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang raise hand yaitu Fikri. Silakan Fik. Fik. Oke, eh, sebelumnya saya kedengaran nggak Bu? Jelas jelas Fik. Oke, Mohon izin sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan juga tadi penyampaian dari Bu Atik maupun Bu Yanti. Ini tadi berkaitan sama kalender akademik yang sempat Bu Atik singgung dalam menjawab pertanyaan sebelumnya juga. Kalau di semester 123 ini kan kita masih ada kewajiban eh, metode apa? Metode lanjutan ya, Bu Yanti kalau nggak salah. Nah, itu eh, kira-kira tuh eh, time apa jadwal akademiknya apakah sudah bisa kita ketahui gitu karena kemarin kami dari yang Hmm. di magang di sekolah relawan Hmm. itu udah sempat briefing. Nah, jadi kami itu emang diminta untuk
mengisi ketersediaan hari bisa ke kantornya itu Hmm. kapan. Ya kira-kira 2-3 hari kami ke kantor itu dalam sepekan. Jadi mau menyesuaikan sama jadwal akademik. Kalau misalnya memang udah ada gitu, jadi bisa langsung disampaikan kepada supervisor kayak gitu, Bu. Oke. Kalau penjadwalan belum fix ya, masih di Memega, tapi biasanya kalau kuliah sampai selanjutan itu di hari Jumat sore ya, Jumat siang ke sore gitu biasanya. Nanti terserah Pak Asep lah dia ngejadwalinnya kapan. Tapi biasanya tiap tahun di waktu-waktu itu, karena menyesuaikan dengan jam magang. Jadi biasanya kalau magang tuh di Jumat biasanya dikosongin tuh untuk eh, kuliah-kuliah itu. Nanti Oke, nanti jadi Jumat ya, Bu? finalisasinya di apa namanya di Mamengga ya. Karena belum Oke, belum di-share. ya. Makasih, Bu. Ya, Dan itu cuma satu itu doang kan, Bu ya? satu itu aja. Ya. Itu untuk apa supaya kalian tetap ke kampus sih, supaya bisa konsultasi skripsi atau konsultasi laporan magang gitu itu di hari itu ada kesempatan karena kalau bablas ya apa namanya nggak pernah ke kampus ya nanti eh, apa nggak termonitor hal-hal itu biar ada koneksi lah tetap ke kampus gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Fikri. Bu Yanti, saya izin lihat jadwal. Tadi metode penelitian lanjutan Pak Asep itu ada di hari Rabu. Nah, tapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya, Fik ya. Eh, linknya. Oke. Ya, jadi nah biasanya Pak Asep hybrid sih kalau untuk ini ya, tapi nanti akan Iya. lebih lanjut. Seringan itu dia seringan online itu sampai selanjutan. Ya. Ya, yang penting kalian komunikasikan aja dengan Pak Asep Iya. gitu. Mm-mm. Saya tadi Pak Asep tahu dan supervisor juga tahu bahwa kalian memang masih punya kewajiban satu mata kuliah, ya. Nah, mungkin sekaligus buat diinformasikan ya. Jadi tanggal 4 sampai dengan 8 itu sudah bisa mulai konsultasi kepada PA kalian terkait dengan SKS. Ya, terutama buat teman-teman yang mau atur strategi semester 7 semester mau lulus, jadi silakan untuk mulai bisa berdiskusi dengan pembimbingnya. Ya. Oke, mungkin itu untuk Fikri ya dan teman-teman. Yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah, di sini ada Aldio. Saya masih perlu mengambil mata kuliah pilihan karena kekurangan SKS. Apakah mata kuliah pilihan yang saya ambil dapat dikonversi juga ya, Bu? Nanti, Bu. Silakan, Bu. Bu Yanti, Apa? ada pertanyaan dari Aldio, gitu ya. Saya masih perlu mengambil mata kuliah pilihan karena kekurangan SKS. Mata Mata kuliah kuliah konversi. yang saya ambil dapat dikonversi juga ya, Bu? Ini ada 2 pertanyaan sebetulnya, Aldio. Yang pertama masih kurang SKS, yang kedua konversi. Kamu kurangnya berapa sih? Aldio bisa open mic biar bisa langsung. Maaf Ibu sebelumnya belum bisa on cam. Ini apa? Kalau nggak salah saya kurang beberapa SKS gitu Bu. Mana Karena itu beberapanya harus sempat hitung. persis. Harus persis ini karena nggak bisa apa namanya harus dihitung benar. Karena nanti berapa yang harus dikonversi itu kan harus pasti. Jadi jangan sampai kayak ada beberapa alumni itu begitu sudah sidang skripsi baru ketahuan ternyata SKS-nya kurang. Jadi nggak semua mata kuliah bisa dikonversi ya. Nanti kita lihat dulu kamu ngambil mata kuliahnya apa yang bisa dikonversi gitu. Karena ada dosen-dosen yang nggak mau juga mata kuliahnya dikonversi gitu. Ya, dilihat dulu. Ada mata kuliah konversi itu khusus untuk yang mata kuliah MBKM, artinya yang magang begini gitu kan. Tapi kalau mata kuliah pilihan yang sifatnya apa kompetensi sosiologi ya
ada dosen yang nggak mau juga dikonversi gitu. Jadi nggak serta merta gitu. Jadi memang nanti prodi yang memutuskan mata kuliah mana yang bisa dikonversi itu terkait dengan mata kuliah magang. Biasanya ada yang memang nggak ada kuliah hariannya gitu ya. Jadi benar-benar mata kuliah buat konversi aja. Baik Ibu, terima Dihitung kasih. benar ya. Baik Ibu, nanti saya akan kabari ke Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi harus minimal tuh minimal 144 ya kalau untuk bisa lulus termasuk skripsi. Jadi jangan sampai sebelum belum 144 tapi udah kekurangan mata kuliah pilihan gitu. Jadi justru di sekarang-sekarang ini dihitung betul gitu. Atau nanti malah sekarang fokus magang ngambil mata kuliah pilihan ini semester depan sekalian skripsi gitu. Bisa juga seperti itu. Nanti konsultasi ke PA-nya juga bagaimana strategi yang harus dilakukan. Aldio udah jelas ya. Jadi Aldio dicetak dulu ke HS-nya. Nah, Aldio bisa bawa ke dosen PA-nya gitu ya untuk berkonsultasi dan sekaligus tadi menyampaikan arahan atau strategi baiknya Aldio seperti apa gitu ya. Apakah ambil kekurangannya ini di semester ini bersamaan dengan magang dan mata kuliah lanjutan, matlit lanjutan atau di semester depan gitu ya. Karena ada mata kuliah pilihan yang hanya dibuka 1 tahun sekali gitu, bukan di setiap semester. Nah, itu perlu dilihat lagi gitu ya. Jadi pastikan tadi bukan beberapa tapi clear gitu. Kurang berapa? 3 SKS, 6 SKS atau berapa gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan teman yang lain juga bisa menyimak dan make sure ya, dipastikan kalian cek lagi KHS kalian apakah sudah memenuhi. Gitu. Jadi kalian sudah mulai bisa berhitung 144 dihitung sampai dengan skripsi. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau tidak sesuai, nah kalian bisa langsung bertanya dengan dosen pembimbing akademik dengan melampirkan KHS-nya. Oke, ada lagi yang mau tanya atau yang masih belum jelas ingin ditanyakan, silahkan. Kita tunggu, ada lagi? Tidak ada? Oke, mungkin kita tutup. Bu Yanti ada closing statement? Ada yang tanya lagi nih Anissa ya. Waktu magang boleh mulai dari 1 September boleh. Harus selinier dengan sosiologi atau boleh yang lain. Seperti posisi administrasi dan lain-lain. Nggak mesti ya, nggak mesti linear dengan sosiologi, tapi andaikan sebaiknya linear. Karena kalau posisi administrasi nanti ya keilmuan sosiologinya nggak kepake gitu, sayang-sayang aja. Jadi kalau kami menganjurkan tuh misalnya kalau di perusahaan magang di CSR atau di HRD atau di bagian riset gitu ya, riset and development atau perusahaan tuh itu bagiannya. Atau humas juga masih bisa sih, karena memang ada beberapa perusahaan CSR nyatu dengan humas misalnya. Kalau di kementerian itu idealnya di biro perencanaan, atau kalau di Kementerian Sosial misalnya di bagian pendampingan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM juga ada tuh bagian pendampingan masyarakat gitu. Nah, jadi agak terarah gitu kita magangnya ya. Kalau di Pemda misalnya di bagian dinas sosialnya atau di bagian pokoknya misalnya ngurusin bansos, ngurusin pemberdayaan masyarakat gitu ya, yang kaitannya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya magang administrasi kan kalian ya jatuhnya kayak orang keuangan ya, paling misalnya mendata barang masuk, barang keluar gitu kan, buat surat ini, surat itu gitu. Tapi kalau di divisi kayak CSR atau HRD itu
semua keahlian itu eh, menyatu gitu. Karena saat kita mengevaluasi program, kita juga harus buat surat perizinan, kita harus ngumpulin data, kita harus buat laporan, ya kan seperti kita sehari-hari. Apalagi kalau magang di LSM ya atau NGO gitu. Kayak sekolah relawan itu udah jelas eh, dia volunteer gitu. Jadi yang namanya oh iya kemarin suami saya mengingatkan saya gini juga. Jadi ingetin ke mahasiswa kalau bisa magang itu magang yang volunteer. Karena ada banyak apa namanya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang bertanya, lihat ke CV calon pekerjanya itu pernah nggak kerja-kerja volunteer gitu. Karena itu penting ya buat kita selama masih muda ini kita kerja itu bukan semata-mata orientasi uang itu tadi. Makanya saya tegaskan di awal ya, kerja-kerja volunteer itu di banyak perusahaan justru menjadi nilai plus untuk menilai seorang calon karyawan. Oh, ini berarti orangnya gigih nih, pekerja keras, tidak orientasi uang gitu. Karena kalau orang yang orientasi uang, misalnya dia kerja lebih sedikit aja dari yang ada gitu ya diminta oleh pimpinannya tuh protes gitu, terus merasa hak-haknya diabaikan atau apa. Nah itu perusahaan zaman sekarang nggak suka dengan orang yang karakternya seperti itu. Jadi belum menunjukkan performance yang baik udah protes-protes, udah yang kayak begini pecat aja gitu. Karena yang nyari kerja itu di dunia ini sekarang banyak. Tapi kalau kita tidak menunjukkan attitude yang baik, kan dengan mudah juga perusahaan atau apa namanya lembaga-lembaga ini mencat Anda gitu. Karena itu tadi ya yang penting tuh sekarang adalah karakter. Karena IPK itu jadi nggak berharga lagi. Kalian baca nggak tulisan-tulisan yang menulis kalau inflasi IPK gitu. Zaman saya dulu kuliah, kita tuh bisa IPK 3,5 luar biasa gitu. Saya aja lulus cuma dengan 3,2 dulu itu dengan berdarah-darah gitu istilahnya kuliahnya. Saya ngulang statistik 2 kali gitu, pengantar sosiologi saya aja cuma dapat C misalnya gitu, saya ngulang lagi gitu. Itu susah di zaman itu dapat nilai B itu aja gitu ya. Kalau sekarang kalian dikasih nilai B protes, pengennya dapat A. Udah dapat A nggak tahu diri lagi, nggak ngerjain tugas gitu kan, nggak orang UTS yang jelek mau meminta nilai A misalnya kan. Harusnya kemampuan introspeksi diri, kemampuan ngaca gitu ya, itu penting tuh untuk apa membentuk karakter kita ke depan itu, kemampuan refleksi diri seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya kita nih layak nggak sih dapat nilai A atau kita layak nggak sih apa dikasih reward sesuatu gitu. Nah itu penting ya untuk anak-anak generasi sekarang gitu. Jadi kan sudah banyak penelitian atau berita-berita ya yang lewat-lewat di Instagram misalnya. Kenapa banyak perusahaan yang tidak mau mempekerjakan Gen Z itu karena karakter-karakter yang kontraproduktif seperti itu gitu. Jadi saya mengharapkan lulusan sosiologi itu tidak ada yang karakternya seperti itu. Jadi bukan berarti nerimo juga ya, tapi kalian bisa menunjukkan kinerja baik, sopan, terus kemudian pekerja keras, pantang menyerah gitu kan, dan meet target gitu. Jadi diwajibkan apa kalian bisa sesuai dengan target. Jadi kalau yang di kampus biasa telat-telat, biasa malas-malas gitu, itu di tempat kerja jangan tunjukkan karakter-karakter yang seperti itu, protes-protes gitu. Pokoknya kalau ada apa disuruh apa kerjakan aja. Terus deadline-nya kapan? Sebelum deadline itu sudah selesai gitu. Itu namanya karakter kerja yang positif gitu. Ya. Itu yang
Eh, mungkin penutup ya dari saya Bu Atik ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yanti. Mungkin terakhir sebelum kita tutup Zoom ini, berarti mau minta rekomendasi dari masing-masing kelas, baik kelas A maupun kelas B. Nah, jadi nanti Bu Ati bisa kontak dengan ketua kelasnya gitu ya, terkait dengan pendataan gitu. Jadi nanti kita akan lihat lagi progresnya 1 minggu, apakah teman-teman masih kesulitan untuk mencari tempat magang atau seperti apa. Karena yang hadir di sini tadi dari tadi itu kurang dari 70. Berarti ada sekitar 30 orang lebih gitu ya. eh, Tidak mengikuti ini. Akhirnya ada misinformasi gitu ya. Oke, dari PJ kelas A, atas nama siapa ketua kelasnya? Ketua kelas Arjuna, Bu. Arjuna. Oke, kelas B. Kelas B siapa? Arif. Arif. Arif ya? Oke, baik. Di kelas A ada Arjuna, di kelas B ada Arif. Jadi nanti Bu Atik akan komunikasi dengan Arjuna dan Arif terkait dengan eh, keterserapan magang dari teman-teman di kelas A dan kelas B ya. Jadi silakan eh, buat yang masih santai-santai harusnya setelah mengikuti sosialisasi ini karena udah lihat timelinenya dan kerja atau laporan yang harus disiapkan harusnya sudah nggak santai-santai lagi, harus sudah mulai mencari ya. Jadi silakan untuk dipersiapkan diri kalian ya. Tadi juga ada yang tanya-tanya gitu terkait dengan KHS, silakan di print KHS-nya dan kalau di jadwal dari fakultas itu tanggal 4 sampai 8 kalau nggak salah itu ada agenda pembimbingan akademik ya. Jadi nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan PA-nya masing-masing ya. Oke, terakhir ada yang mau ditanya lagi sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yanti dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir.